Assalamualaikum. Hai semuanya, semoga selalu dalam kondisi yang terbaik ya teman-teman. Di video yang sebelumnya, kita udah ngobrol apa itu frugal living dan manfaatnya yang akan kita dapat saat kita menjalankannya. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh mampir ke videonya biar lebih utuh gambarannya. Karena di video kali ini, saya akan lanjutkan sharing tentang frugal living, yaitu gimana cara kita memulai frugal living. Poinnya apa aja? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas kenapa kita ingin menerapkan frugal living. Kebayangkan teman-teman, kalau kita berjalan tapi nggak jelas tujuannya mau kemana. Apa yang terjadi? Ya, kita bakal kebingungan bergerak ke arah mana, berapa waktu yang dibutuhkan, perlengkapan apa aja yang harus dipersiapkan. Begitupun saat menjalankan frugal living, harus tergambar dengan jelas apa sih tujuan kita menerapkan frugal living ini. Nah, teman-teman, sebagian orang yang memilih gaya hidup ini, mereka ingin merealisasikan rencana jangka panjang mereka. Misalnya, mempersiapkan dana pensiun di hari tua, atau mengumpulkan modal untuk investasi. Investasi di sini tidak hanya terkait dengan uang ya teman-teman, tapi juga yang berkaitan dengan kesehatan diantaranya. Berpola hidup sehat juga merupakan investasi untuk kebugaran serta kesehatan di hari tua. Caranya dengan berpikiran positif, menjaga kebersihan, mengatur pola makan, berolahraga, dan melakukan hal-hal untuk ketenangan jiwa serta kesehatan mental. Ada juga beberapa yang memilih frugal living karena concern dengan lingkungan, mengurangi limbah sampah dari konsumsi harian mereka. Ada juga sebagian yang menjalankan frugal living ini untuk menyokong kampanye gerakan sosial tertentu nih teman-teman. Apapun tujuannya, itu harus terframe dengan jelas dalam pikiran seseorang yang akan menjalankan frugal living, agar jelas kemana kita akan melangkah, berapa estimasi waktu untuk mencapai tujuan tersebut, serta hal apa saja yang diperlukan saat kita berproses menempuhnya. Lanjut ke poin yang kedua, selalu pastikan unsur butuh dan mampu saat membeli sesuatu. Frugal living tidak sama dengan pelit loh teman-teman. Jadi bukan berarti dalam rangka berhemat, kita jadi pelit sama diri sendiri, sampai-sampai tidak mau mengeluarkan uang sama sekali. Konsep gaya hidup ini mengajarkan pada kita bahwa terdapat dua unsur yang harus terpenuhi saat ingin membelanjakan uang kita. Unsur apa aja itu? Pertama, butuh, dan yang kedua, mampu. Apakah bisa jika hanya salah satunya? Tidak, teman-teman. Kedua unsur itu harus terpenuhi bersamaan agar konsep frugal living bisa tercapai. Contohnya nih, kita ingin membeli kendaraan baru. Tanyakan pada diri sendiri, apakah benar-benar sedang membutuhkan kendaraan baru itu? Lalu, apakah cukup uangnya? Jika kedua pertanyaan tersebut jawabannya ya, boleh deh kita membelinya. Tapi lain halnya jika hanya salah satu saja yang terpenuhi. Misalnya, kita butuh kendaraan baru, tapi uangnya tidak ada atau mungkin belum cukup. Artinya unsur mampu belum terpenuhi ya teman-teman. Berarti belum waktunya membeli kendaraan tersebut. Alternatifnya, carilah spesifikasi kendaraan lain yang sesuai dengan budget supaya pengeluaran tidak menjadi bengkak. Apalagi jika uangnya sama sekali belum ada, ya baiknya urungkan niat untuk membelinya. Jangan sampai kita berutang gara-gara ingin suatu barang. Nah, kalau sebaliknya gimana? Jika uangnya ada, tapi sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat. Nah, yang ini jatuhnya malah jadi boros nih teman-teman. Kita membeli berdasarkan keinginan saja, bukan lagi kebutuhan. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga. Susun budgeting, lalu kelola dengan baik. Kelola pendapatan sebaik mungkin, baik dari gaji maupun dari bisnis. Buat pos-pos kebutuhan, pisahkan budget per pos, dan usahakan untuk disiplin menggunakan uang sesuai pos-pos yang sudah dibuat. Jangan mudah tergoda rayuan diskon,
atau teman yang ngajak belanja yang tidak masuk dalam daftar kebutuhan. Teman-teman, setialah pada impian dan tujuan kita. Yang keempat, tidak termakan gengsi dan status sosial. Kalau kita benar-benar ingin mencoba gaya hidup frugal living ini, ada konsekuensi yang harus kita terima, yaitu tidak mudah termakan gengsi. Nah, kenapa sih gengsi jadi masalah bagi kondisi keuangan? Banyak pengeluaran yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memenuhi gengsi. Dalam gaya hidup frugal living, ingatlah konsep sebelumnya. Membeli sesuatu harus memenuhi dua unsur, yaitu butuh dan mampu. Memenuhi gengsi umumnya justru berlawanan dengan unsur butuh dan mampu. Seseorang membeli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin, dan umumnya memakai uang yang sebenarnya tidak mereka miliki, alias berutang atau mencicil. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi gengsi dan menaikkan status sosial. Namun perilaku itu sebenarnya bahaya banget untuk kondisi keuangan kita, karena tujuan keuangan di masa depan bisa jadi sulit tercapai. Kita tidak perlu malu apalagi minder dengan hidup yang apa adanya dan sewajarnya. Kita juga tidak perlu memuaskan keinginan orang lain dengan memaksakan diri membeli barang-barang yang tidak perlu. Pada akhirnya, lingkungan pertemanan kita akan membaik kok dengan sendirinya jika kita konsisten menampilkan jati diri kita apa adanya, bukan memanipulasi gaya hidup dengan mengikuti gengsi. Jangan mudah tergoda jika ada teman mengajak nge-mall, hangout, atau berbelanja barang yang kurang penting. Kalaupun terpaksa ikut berbelanja, pastikan hanya membeli apa yang benar-benar dibutuhkan. Dan usahakan harganya tidak terlalu mahal ya teman-teman, hanya karena gengsi, ingin memenuhi ekspektasi orang lain. Poin yang kelima, rencanakan keuangan yang adaptif. Teman-teman, tidak ada yang pasti di dunia ini, terutama saat kondisi pandemi seperti sekarang ini. Banyak hal yang menjadi tidak menentu sehingga membuat masyarakat kesulitan, terutama dalam hal pendapatan. Karenanya, segala macam rencana keuangan harus beradaptasi dengan keadaan yang ada. Seperti contohnya adalah mengurangi kegiatan berkumpul, hangout, dan memangkas pengeluaran-pengeluaran tersier tentunya. Yang keenam, kemampuan mengendalikan diri. Salah satu musuh terbesar saat memulai gaya hidup frugal living adalah kurangnya pengendalian diri. Banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri sehingga lapar mata. Hal ini memicu keinginan untuk belanja berlebihan. Poin yang ketujuh, membeli barang berkualitas. Menjalani frugal living tidak berarti kita selalu membeli barang-barang yang murah tanpa melihat kualitas barangnya. Justru untuk menerapkan gaya hidup ini, kita perlu memperhatikan kualitas barang. Mungkin harga yang dibayarkan bisa jadi sedikit lebih mahal, tetapi jika kualitasnya bagus, barang yang dibeli bisa bertahan lama kan? Jadi kita bisa menghemat pengeluaran. Poin yang kedelapan, jaga kesehatan. Menerapkan gaya hidup hemat tidak lepas dari menjaga kesehatan, karena tidak bisa dipungkiri biaya sakit itu mahal. Rutinlah olahraga dan jagalah asupan makanan, kurangi begadang jika tiada maksudnya. Begitu kata Bang Roma. Dengan begitu teman-teman, setidaknya kita meminimalkan kemungkinan mengeluarkan biaya untuk berobat. Yang terakhir, yang kesembilan, ini yang spesial teman-teman. Buatlah pos pengeluaran reward untuk diri sendiri. Terkadang jebakan dari frugal living adalah terlalu ketat, bahkan mungkin dalam tanda petik terlalu pelit terhadap diri sendiri. Seimbanglah, diri sendiri pun perlu diperhatikan, baik kebutuhan fisiknya maupun psikisnya. Mengendalikan finansial itu butuh perjuangan dan pengorbanan, ya kan teman-teman? Maka berikan reward pada diri sendiri saat berhasil mencapai target tertentu. Ini akan berdampak baik untuk kesehatan psikis kita. Rewardnya bisa beragam,
Karena yang menyenangkan bagi setiap orang itu pasti berbeda-beda juga kan? Ada yang senang makan di luar, traktir keluarga atau teman, ada yang senang jalan atau traveling, ada juga yang bahagia dengan lebih banyak berbagi. Tentukan reward apa yang ingin kita dapatkan saat target tercapai. Nah, itu dia poin-poin untuk memulai frugal living. Gimana? Kira-kira poin mana yang mungkin untuk teman-teman terapkan dalam kehidupan minimalis teman-teman? Boleh dong tukar ceritanya di kolom komentar. Boleh like video ini bila ada manfaat yang teman-teman dapat. Belum subscribe? Boleh tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notification bell-nya agar tidak ketinggalan video seputar hidup minimalis lainnya dari saya. Ketemu lagi pekan depan. Salam hidup minimalis. Assalamualaikum.